Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lutfiati. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aleka Faza, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Kedunguni. Hari ini saya bermaksud untuk mewawancara Ibu dalam rangka tugas CGP angkatan 9 modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Apakah Ibu bersedia, Bu? Ya, monggo. Yeah. Ini terkait dilema etika dan kebijakan bujukan moral, Bu. Jadi Ibu kan selama menjadi kepala sekolah tentu pernah mengalami hal-hal yang butuh keputusan yang tidak instan gitu ya, Bu ya. Butuh ada pertimbangan berbagai hal. Nah, selama ini Ibu bagaimana Ibu mengidentifikasi permasalahan atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Dilema etika dan bujukan moral. Kalau di sini permasalahan sih banyak sekali karena memang kita madrasahnya madrasah kecil yang berdiri di desa kecil yang orang tuanya masih menengah ke bawah. Jadi banyak sekali permasalahan yang kita hadapi. Lah, kalau yang berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan, misalnya mengenai ini ya, pembelajaran kalau di tempat kami ini kan didukung dengan lembar kerja siswa. LKS. Ya, nah itu sebenarnya kan untuk LKS itu kita jual di awal semester. Ya bukan dijual ya. Kalau anak mau beli itu di awal semester kita sediakan. Tapi karena mungkin orang tua mungkin dari awal belum memiliki uang untuk bayar, jadi dari awal itu kita hanya membagikan saja. Yang penting pembelajaran bisa jalan, untuk kemudian dibayarnya nyicil atau dibayarnya nanti setelah punya uang. Tempo. Iya, tempo. Malah ada yang nanti bayarin nunggu sampai terima rapor. Mau lulus. Ya. Ada. Kalau mau lulus sih enggak. Ya. Tapi biasanya terima rapor itu lunas. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus ya yang berkaitan dengan benar melawan benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau tadi terfokus pada LKS, ya kita kan memang sudah dari awal kita sudah bicarakan dengan Dewan Guru, sudah kita bahas, maksudnya karena permasalahan itu kan munculnya tidak hanya sekali, jadi dari tahun ke tahun setiap semester itu ya mesti seperti itu ada, walaupun tidak semuanya. Cuman karena memang kita dari awal tadi saya sampaikan, siswa kita orang tuanya itu menengah ke bawah, jadi kita harus mengikuti alirannya. Jadi bayarnya nanti itu sudah dari dulu saya menjadi kepala sudah seperti itu. Jadi agar kita pembelajaran tetap berlangsung. Jadi kita rapat dengan Dewan Guru bagaimana kalau seperti ini. Maka Dewan Guru setuju bahwa anak-anak nanti dapat LKS-nya dulu. Kalau di kurikulum Merdeka ini saya malah bukan LKS ya, ada buku yang seperti modul itu yang sudah di dalamnya sudah ada lembar kerja, itu juga saya bagikan dari awal karena agar anak bisa mengikuti pembelajaran gitu. Jadi disepakati oleh Dewan Guru untuk bayarnya boleh tempo gitu. Lah, sebenarnya sih ini juga bermasalah dengan pembayaran ke distributornya. Nah, kepada distributor itu kita juga sudah janjian bahwa kita nanti bayarnya tidak langsung.
dan biasanya juga mereka sudah paham. Mungkin di tengah-tengah semester mereka akan datang untuk meminta pembayaran, tapi kita hanya nitip dulu. Untuk pembayarannya nanti kita berikan di akhir semester. Biasanya mereka sudah konfirmasi dulu, kapan Bu saya bisa datang, itu biasanya setelah terima rapor. Itu. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur yang sudah pernah Ibu lakukan dan menurut Ibu itu cara yang merupakan efektif, langkah-langkah efektif itu yang seperti apa, Bu? Untuk mengambil keputusan yang tadi. Kalau pengambilan keputusan di sini kan kita sekolahnya madrasah di bawah naungan yayasan. Nah, yang pertama ya kita harus ada seperti rapat, atau kalau rapat sih masalah kecil biasanya tidak dengan rapat ya, hanya konsultasi saja, konsultasi dengan yayasan, itu yang pertama. Nah, nanti hasil dari yayasan itu apa kita sampaikan kepada Dewan Guru. Nah, nanti kalau itu sudah kesepakatan bersama, baru kita akan sampaikan kepada wali murid, seperti itu. Nah, kemudian selama ini apa saja yang merupakan hal-hal yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada permasalahan, ya contohnya tadi masalah LKS itu, yang menjadi tantangan bagi Ibu apa? Yang menjadi tantangan, nah itu tadi mereka membayarnya tidak langsung, itu harus membayar tempo. Jadi lah seperti itulah kita harus menyampaikan kepada distributornya kalau kita beli ini nanti bayarnya tidak langsung, tapi menunggu wali murid membayar, seperti itu. Jadi ada kesepakatan awal dulu ya, Bu? Iya. Nah, kalau misalkan Ibu punya masalah, ya katakanlah selain masalah ini ya, itu biasanya sebelum mengambil keputusan, apakah Ibu punya jadwal khusus? Apakah ini direncanakan misalnya akan ada koordinasi untuk membahas suatu masalah ini, atau spontan saja seperti itu? Kalau permasalahan yang sering muncul itu juga sering kan, namanya di madrasah, namanya di sekolah anak-anak SD, anak-anak usia SD dari 7 sampai 12, ini masalah banyak sekali. Misalnya ya anak tukaran, anak berselisih, bucai, adalah mesti ada ya. Kemarin saja ada anak yang ini katanya dipalak, bilangnya dipalak gitu, saya dipalak. Setelah saya tanya, itu ternyata anaknya pada kelas 2 tapi sudah bisa mengatakan dipalak. Nah, ternyata itu anak yang dipalak itu tidak sengaja guyonan, gondeli rok gitu sampai sobek, tapi dianya sendiri itu janjeni nanti tak ganti, tiap hari tak kasih 2.000. Tapi setelah diminta 2.000 dia bilangnya dipalak. Nah, itu masalah-masalah seperti itu sampai ke orang tua. Lah, kalau ada masalah yang seperti ini, kita tidak memerlukan jadwal untuk penyelesaian masalah. Jadi setelah masalah itu muncul, yuk kita harus langsung ambil tindakan, kita ketemu dengan wali muridnya, kita jelaskan. Jadi yang masalah kasus-kasus yang butuh penanganan langsung cepat itu tanpa ada jadwal langsung. Tanpa ada jadwal. Karena kalau berlarut-larut nanti malah orang tua berpikirnya macam-macam seperti itu. Orang tua langsung datang ke sini, langsung konfirmasi masalahnya. Kemudian adakah seseorang atau mungkin rekan kerja Ibu atau mungkin atasan atau rekan sejawat yang menjadi faktor ya untuk mendukung, atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, apakah ada Bu? Kalau secara struktur saya kan berarti ada itu komite, ada yayasan. Mungkin kalau ada masalah saya bisa konsultasi ke atas seperti itu. Ada juga pengawas pembina, kita juga bisa ke sana kalau itu masalahnya memang terlalu besar untuk diselesaikan.
Tapi kalau permasalahan itu hanya di lingkungan madrasah sendiri, saya biasanya konsultasi dengan teman guru yang saya anggap senior dan bisa diajak tukar pikir. Nah, yang terakhir ini Bu, ini pertanyaan terakhir. Dari berbagai macam kasus permasalahan yang membutuhkan pengambilan keputusan yang matang, ini apa pelajaran yang bisa dipetik Ibu dari permasalahan tersebut? Ada nggak refleksi atau pelajaran yang bisa diambil dari permasalahan-permasalahan itu? Permasalahan apa ya? Yuk, kalau kita permasalahannya dengan perselisihan anak, berarti kita harus ini lebih lebih menjaga agar anak-anak itu di dalam kelas atau ketika istirahat itu tetap aman tanpa ada perselisihan. Itu kalau yang kaitannya dengan anak, kita ambil pelajarannya hanya itu. Jadi nanti setelah kejadian itu misalnya selesai, saya akan menyampaikan ke teman-teman guru agar lebih perhatian lagi kepada anak-anak. Lah untuk kaitan masalah misalnya LKS itu kita ya sulit juga karena itu berkaitan dengan wali murid. Nah, tidak mungkin kan kita kenceng dengan wali murid. Kita hanya bisa mengalir. Iya, banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu. Iya. Biar tidak menurut kita baik tetapi menurut orang lain tidak. Ya. Ya Ibu, terima kasih sudah berkenan untuk saya wawancarai. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa menjadi pelajaran bagi saya, calon guru penggerak angkatan 9, dan bisa menerapkan apa yang tadi Ibu sampaikan dalam kedepannya gitu. Terima kasih sekali lagi Bu Lutfiati, Kepala MIS Bumi Rejo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.